Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Astuti dengan NIM 31118030 dari kelas Farmasi 4A, mahasiswi dari Stikes Bakti Masusada Tasikmalaya. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai analisis pemanis pada makanan. Di sini terdapat klasifikasi dari pemanis. Sebelumnya, apa sih pemanis itu? Jadi, pemanis merupakan senyawa kimia yang ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta makanan dan minuman. Pemanis adalah bahan tambahan makanan yang ditambahkan dalam makanan atau minuman yang dapat menciptakan rasa manis. Jadi pemanis dapat diklasifikasikan menjadi pemanis alami dan pemanis buatan atau sintesis. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemanis alami dulu. Jadi contoh dari pemanis alami yaitu yang pertama ada berasal dari tanaman, yaitu gula tebu atau sukrosa yang diekstrak dari tebu dan gula bit yang diekstrak dari buah bit. Kemudian kedua itu berasal dari penguraian atau hidrolisis karbohidrat. Antara lain ada glukosa, dekstrosa, laktosa, fruktosa, galaktosa, sorbitol, manitol, gliserol, dan glisin. Kemudian yang selanjutnya ada pemanis buatan atau sintesis. Jadi pemanis buatan atau gula sintesis adalah bahan tambahan yang dapat memberikan rasa manis dalam makanan tetapi tidak memiliki nilai gizi. Gula sintesis adalah gula yang dapat dibuat dengan bahan-bahan kimia di laboratorium atau dalam suatu industri dengan tujuan memenuhi produksi gula yang belum cukup dipenuhi oleh gula alami, khususnya gula tebu. Contohnya ada kalium asesulfam, sakarin, siklamat, aspartam, dan alitam. Yang pertama ada pemanis kalium asesulfam. Sifat umum dan struktur kimia. Yang pertama, kalium asesulfam merupakan pemanis yang mempunyai kelarutan dalam air yang sangat baik dibandingkan dengan pemanis sintetis yang lain yang mempunyai kelarutan dalam air yang kurang baik. Kemudian pemanis ini stabil pada suhu masak dan suhu pemanggangan. Nah, metode analisis yang dapat dilakukan pada pemanis kalium asesulfam yaitu yang pertama ada kromatografi penukar ion dan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Untuk kromatografi penukar ion, jadi pemanis ini atau kalium asesulfam telah ditentukan kadarnya dalam berbagai bahan makanan dengan kromatografi pasangan anion yang dihubungkan dengan detektor konduktivitas. Pemisahan dicapai dengan kolom pemisahan anion Dionex AS5 dengan larutan natrium karbonat sebagai fase geraknya. Nah, untuk kromatografi cair kinerja tinggi, pada prinsipnya sampel diekstraksi atau dicairkan dengan air. Jika diperlukan, larutan sampel dengan pemanis yang intens dimurnikan pada kolom ekstraksi fase padat atau dengan reagen Kreis. Nah, pemanis dalam larutan sampel uji dipisahkan di kolom fase terbalik dan ditentukan secara spektrofotometri pada panjang gelombang 220 nanometer. Contoh pemanis buatan yang kedua yaitu ada sakarin, sifat umum dan struktur kimia. Yang pertama, pemanis sakarin merupakan pemanis awal yang ada di pasaran. Kemudian nilai yang diperbolehkan oleh FAO adalah antara 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan tiap hari. Sakarin ini tersedia dalam 3 bentuk, yaitu ada sakarin asam, natrium sakarin, dan kalsium sakarin. Sakarin ini memiliki kelarutan dan stabilitas yang tinggi. Metode analisis yang dapat dilakukan pada sakarin yaitu ada analisis secara kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Untuk analisis secara kualitatif, pertama-tama sampel diasamkan dengan asam klorida, kemudian diekstraksi dengan 25 ml ether. Setelah larutan terpisah, ether diuapkan, kemudian ditambahkan 100 tetes asam sulfat dan 40 mg resolsinol. Kemudian dipanaskan perlahan-lahan dengan api kecil sampai berubah menjadi warna hijau kotor. Selanjutnya, larutan didinginkan dan ditambahkan 10 ml aquades dan larutan natrium hidroksida 10% berlebih. Bila terbentuk warna hijau fluorescens, berarti sampel positif mengandung sakarin.
Untuk analisis secara kuantitatif itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan potensiometri, spektrofotometri, kemudian berbagai teknik kromatografi. Untuk cara potensiometri telah digunakan untuk analisis sakarin yang ada di pasaran. Sakarin yang ada di sampel dititrasi secara potensiometri dengan larutan perak nitrat menggunakan kawat perak sebagai elektroda indikator yang dikopel dengan titroposesor. Nah, kisaran pH terbaik adalah 3-3,5 dan batas deteksi dilaporkan sebesar 2,5 mg per mili. Untuk spektrofotometri merupakan suatu metode spektrofotometri yang peka, sederhana, dan cepat telah diusulkan untuk analisis sakarin secara rutin dalam pemanis padat dan cair. Sakarin direaksikan dengan pekloranil dengan adanya hidrogen peroksida membentuk senyawa merah jingga yang menunjukkan absorbansi maksimal di 550 nanometer. Nah, untuk cara teknik kromatografi, salah satunya kromatografi lapis tipis. Kandungan sakarin dalam minuman ringan dapat diukur dengan menggunakan KLT dan spektrofotometri UV. Setelah dilakukan pemisahan kromatografi pada lempeng silika gel JF254, pita sakarin dikerik, diekstraksi, dan akhirnya diukur dengan spektrofotometri UV di panjang gelombang 235 nanometer dan 244 nanometer. Ketiga yaitu ada siklamat. Sifat umum dan struktur kimia yang pertama, asam siklamat larut dalam air dan kelarutannya ditingkatkan dalam bentuk garam natrium atau kalsium. Yang kedua, pemanis ini stabil pada kisaran pH dan suhu yang luas dan telah diperbolehkan untuk digunakan di beberapa negara, akan tetapi dilarang di Amerika karena dugaan toksisitasnya. Untuk metode analisis yang dapat dilakukan pada siklamat yaitu ada analisis secara kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Untuk analisis secara kualitatif, yang pertama itu pada sampel ditambahkan larutan asam klorida konsentrasi 4N dengan larutan BaCl2 10%. Kemudian dibiarkan 30 menit lalu disaring dengan kertas saring. Ketiga, filtrat hasil penyaringan ditambahkan 10 ml NaNO2 10%. Kemudian bila timbul endapan dari BaSO4 berarti sampel mengandung siklamat. Analisis secara kuantitatifnya yaitu dapat dilakukan dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, kemudian kromatografi gas, dan elektroforesis kapiler. Untuk cara KCKT, pada metode ini tidak sesuai dengan untuk analisis siklamat karena tidak adanya kromofor dalam molekulnya, tetapi masalah ini teratasi dengan menggunakan fotometri UV secara tidak langsung. Ekstraksi pasangan ion setelah kolom lalu dideteksi dengan UV. Setelah dilakukan analisis kromatografi, pemanis dicampur dengan zat warna yang bersesuaian atau metil jingga atau kristal jingga lalu dideteksi di daerah tampak. Untuk yang kedua itu dengan kromatografi gas. Untuk analisis siklamat telah dikembangkan. Pemanis ini dapat ditentukan kadarnya dalam minuman ringan dengan mendeteksi sikloheksen yang dihasilkan selama derivatisasi sebelum kolom dengan asam nitrat. Untuk cara elektroforesis kapiler, siklamat juga telah sukses dianalisis dengan metode ini. Deteksi dengan UV secara tidak langsung di panjang gelombang 254 nanometer digunakan untuk analisis siklamat dalam minuman dan selai. Minuman diencerkan dengan air deionisasi, sementara selai dicampur dengan air deionisasi dan disaring. Kolom kapiler silika lebur yang dilapisi dengan suatu elektrolit yang tersusun atas heksadesil trimetil amonium hidroksida dalam natrium benzoat yang digunakan. Waktu analisis kurang dari 5 menit.
Keempat yaitu aspartam, sifat umum dan struktur kimia. Yang pertama, aspartam merupakan serbuk kristal putih dan tidak berbau. Yang kedua, tingkat kemanisan pada aspartam tinggi sehingga penggunaannya hanya sedikit. Yang ketiga, relatif stabil dalam bentuk kering, akan mengalami degradasi dalam bentuk larutan. Metode analisis yang dapat dilakukan pada aspartam yaitu yang pertama dengan kromatografi penukar ion, yang kedua kromatografi gas, dan yang ketiga elektroforesis kapiler. Untuk kromatografi penukar ion, yaitu suatu kromatografi ion dengan detektor ampelometer terintegrasi telah diusulkan untuk analisis aspartam dalam bentuk serbuk dan minuman. Kolom pemisahan Dionex AS4 ASC diaplikasikan untuk memisahkan pemanis dari bahan tambahan makanan yang lain. Kemudian untuk penggunaan kromatografi gas, aspartam dan produk dekomposisinya dianalisis dengan GCMS setelah dilakukan derivatisasi dengan BSA-NO trimetilsilil asetamid. Untuk elektroforesis kapiler, elektroforesis zona kapiler telah digunakan untuk penentuan aspartam dalam makanan menggunakan buffer fosfat 30 mm TRIS 19M dengan deteksi di panjang gelombang 211 nanometer. Waktu analisis jauh lebih pendek dibandingkan jika menggunakan KCKT dan tidak ada gangguan yang teramati dalam sampel yang diuji. Kerugian utama pada teknik ini terkait dengan penurunan pH buffer yang rendah, yaitu 2,14 karena adanya ketidakstabilan aspartam pada pH di bawah 3. Contoh pemanis buatan yang kelima yaitu ada alitam. Sifat umum dan struktur kimia. Yang pertama, alitam merupakan pemanis yang tidak ada rasa lanjutan setelah penggunaan, kemudian relatif stabil terhadap hidrolisis dan panas karena ada gugus amidanya yang unik. Untuk struktur kimia pada alitam ini dapat dilihat pada slide. Nah, untuk metode analisis yang dapat dilakukan pada alitam yaitu dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Dalam makanan dan minuman, alitam dianalisis dengan beberapa metode analisis seperti KCKT. KCKT menggunakan kolom partisil ODS C18 dan fase gerak campuran metanol dapar fosfat 0,025 molar, pH 5,3 dengan kecepatan aliran 1 mili per menit dan detektor UV pada panjang gelombang 214 nanometer telah digunakan untuk penentuan kadar kuantitatif alitam. Adapun fungsi dari pemanis buatan. Penggunaan pemanis buatan sudah sangat banyak dimanfaatkan dalam hampir semua pangan, baik dalam makanan ataupun minuman. Pemanis buatan ditambahkan ke dalam bahan pangan memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, sebagai pangan penderita diabetes mellitus karena tidak menimbulkan kelebihan gula darah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan kalori rendah untuk penderita kegemukan. Yang ketiga, sebagai penyalut atau penutup obat. Yang keempat, menghindari kerusakan gigi. Pemanis sintesis memiliki rasa manis yang lebih tinggi dari pemanis alami, sehingga pemakaian pemanis sintesis lebih sedikit dari pemanis alami. Dengan jumlah pemanis sintetis yang digunakan lebih sedikit, maka kemungkinan tidak merusak gigi. Nah, yang kelima, pada industri pangan, minuman, termasuk industri rokok, pemanis sintesis yang digunakan dengan tujuan untuk menekan biaya produksi karena pemanis sintetis mempunyai tingkat rasa manis yang lebih tinggi, jual harganya lebih murah dibandingkan dengan gula yang diproduksi di alam. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan, yaitu buku dari Dr. Abdurrahman MSc APT tahun 2011 dengan judul Analisis Bahan Pangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.